Eyang maafin Alfa ya. Tapi Alfa bersumpah Alfa tuh nggak ngelakuin hal yang aneh ya. Eyang percaya kan sama aku? Iya, Eyang percaya. Eyang minum obat ya. Rani, kamu kenapa nangis? Udah ya, kamu jangan sedih ya. Nanti Mama akan bantuin kamu. Halo Ter, lo di mana? Lagi nggak syuting kan? Bagus, Ter. Ada yang mau gue omongin sama lo nih. Lu bener banget, Pan. Emang bahaya banget kalau Candy tuh tetap di sana. Iya Ter, tapi lu juga tahu kan, Candy itu anaknya keras kepala. Sekali dia mutusin sesuatu, itu nggak bisa dirubah lagi. Iya, ya kita tuh emang nggak bisa, Pan, merubah jalan pikirannya dia. Tapi kita bisa kan, Man? Maksa dia buat keluar dari sana. Kita harus maksa dia keluar dari sana, sedangkan dia tuh jangan sampai merasa kalau dia tuh kayak dipaksa gitu loh, Pan. Ngerti nggak sih lo? Sorry. Omongan gue kayak ribet banget ya. Nggak apa-apa kok. Malahan gue punya ide buat itu. Supaya Candy lebih sering keluar kompleks. Gimana kalau dia kita sekolahin? Ter, mau nggak mau, dia harus keluar dari kompleks itu. Iya juga tuh, Pan. Sekarang, gue harus nyari sekolahan buat Candy. Pasti rada susah ya. Apalagi rapot dan ijazah SD Candy kan ikut terbakar waktu warung almarhumah Tante Elva terbakar. Halo Pak Hakim, apa kabar? Oh, Tuan Alfa. Kabar saya baik-baik saja, Tuan. Ada apa, Tuan? Saya ingin ketemu sama Pak Hakim. Ada hal yang saya ingin bicarakan dengan Pak Hakim. Boleh, Tuan. Kalau begitu kita ketemu di tambaknya yang Willy aja. Iya, udah kalau gitu sampai ketemu ya. Oke, terima kasih Pak. Mama tuh apaan sih? Masih minum sama orang kayak gini? Kayaknya tuh yakin, Mah. Mama tuh bisa hidup tanpa kedua ini. Ya Allah, sekarang kehidupan baruku telah dimulai lagi di tempat yang semacam ini. Aku tahu mungkin semuanya akan jadi lebih berat lagi dari sebelumnya. Apalagi tanpa adanya Terry, Rani, dan Topan di sisiku. Tapi aku percaya ini baru awal dari semuanya. Dan aku pasti bisa ngelewatin semuanya. Asal aku terus berusaha dan terus tersenyum. Ya, aku akan bisa. Aku pasti bisa. Ayo semangat, Candy. Semangat terus. Jadi masalahnya non Candy lagi, Tuan. Iya.
Nggak bosan kan bantuin Candy? Seharusnya saya yang menanyakan itu ke Tuan. Karena Tuanlah yang membantu Candy, bukan saya. Saya ini hanya membantu Tuan Alfa. Membantu cucu kesayangan Eyang Willy. Pak Hakim bisa aja. Udah dong ketawanya. Menurut Pak Hakim gimana deku yang tadi? Kalau Candy nggak dikasih kegiatan, takutnya dia bisa bahaya dari komplek pelajaran itu, Pak. Ya, memang bahaya sih. Dan waktu mendengar cerita Tuan tadi, saya juga kaget. Karena Candy nekat memilih tinggal di tempat itu. Tapi saya juga kagum. Karena Candy benar-benar berbakti kepada orang tuanya. Tanpa peduli apa pekerjaan orang tuanya. Dia memang anak yang tabah. Benar-benar hebat. Candy memang anak yang tabah, Pak Hakim. Tapi mau nggak mau kita harus keluarin dia dari situ. Kalau Candy di sekolahin gimana? Kan jadi dia lebih sering keluar dari situ. Kalau menurut saya, justru kurang baik kalau dia ikut sekolah di luar rumah. Lebih baik dia sekolah di rumah saja. Homeschooling maksud saya. Jadi dia lebih aman tinggal di rumah situ. Kok homeschooling sih? Sama aja bohong dong. Itu namanya nggak bikin dia keluar dari rumah situ, Pak Hakim. Justru kalau Candy sekolah di rumah, dia akan aman, Tuan. Jadi nggak ada orang yang ganggu dia. Dan juga dia tidak akan berkeliaran di luar rumah. Dan nanti kita buat dia menjadi sangat sibuk, Tuan. Saya akan mendaftarkan dia ke berbagai kursus. Biar dia banyak kegiatan di luar komplek itu, Tuan. Gimana? Pak Hakim memang top dan makasih ya, Pak. Sama-sama, Tuan. Empat. 1, 2, 3. Ken, udah deh mainnya, jangan main gendan dulu. Tidur aja deh yuk, mama ngantuk nih. Hah, Mama, justru kayaknya tuh bosen kalau istirahat terus. Mendingan main ular tangga, ya kan? Besok kita ke pasar lagi yuk. Kita cari mainan yang lain lagi. Mama bisa main catur nggak? Nggak ada gue loh. Bedain kuda sama apa namanya? Spion, apa? Koin. Pion. Tuh kan, kayaknya jadi salah juga. Spion. Gue gak ngerti. Masa sih orang beda kayak gitu? Gitu dah, mak lo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yeay, naik lagi. Lo jangan kemana-mana ya. Sini aja. Ingat kata gue. Tuh kalian punya kontrakan tuh. Ya? Iya, iya. Apaan lo? Paksa masuk ke rumah gue, hah? Alah, Mel, segitu aja lu pakai marah-marah. Dulu aja, lu yang ngerayu gue untuk masuk ke dalam. Denger ya, itu dulu. Sekarang gue udah gak terima tamu lagi, ngerti? Udah insaf lo. Atau lu mau kaderisasi? Mau apaan sih lo? Gue denger-denger, lu punya anak gadis kan? Cantik lagi.